Kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur akan dilanjutkan pada hari Senin 3 November ini, saudara. Orang tua dan keluarga besar Prada Luki berharap semua saksi yang dihadirkan bisa bersaksi secara jujur, sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ibunda Prada Luki Namo, Sepriana Paulina Mirpei, menyatakan akan hadir di persidangan. Menurut Ibunda Prada Luki, keterangan pada sidang pekan lalu sudah bisa memberikan titik terang pada kasus kematian anaknya, terutama kesaksian saksi kunci Prada Richard Bulan. Sebaliknya, Ibunda Prada Luki kecewa dengan keterangan para terdakwa yang dinilainya banyak berbohong. Ia yakin kematian putranya bukan spontanitas, namun ada unsur perencanaan. Saksi kunci Prada Richard, puji Tuhan, dia berkata dengan baik, benar, tegas, sesuai apa yang dia alami dengan almarhum. Semuanya diungkapkan, saksi-saksi, tambahan, semuanya juga berkata dengan jujur. Tetapi yang Mama sesalkan dan sayangkan, para terdakwa itu banyak berbohong. Mama berharap pecat, hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup. Pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Keluarga besar Prada Luki tak pernah absen dalam sidang kasus kematian anaknya. Emosi kedua orang tua Prada Luki pecah di persidangan yang menghadirkan 22 terdakwa. Penyesalan mendalam bagi ibu Prada Luki, anaknya bukan gugur di medan laga, tapi tewas karena dianiaya para seniornya di barak. Sementara ayah Prada Luki, Pelde Christian Namo, bercerita, ia dan sang istri hancur ketika tahu anaknya meninggal dunia diduga karena dianiaya seniornya. Istri saya bisa menangis, Bapak. Saya pakuti Bapak begini, Bapak. Saya keras di Bapak dengan jiwa saya, Bapak. Kenapa saya anggota TNI, Bapak? Demi nama Tuhan, saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih, Bapak, saya adalah mati. Izin, siap izin, Bapak yang mau izin. Karena siap istri saya menangis. Jiwa saya meronta, Bapak. Sidang kasus penganiayaan yang berujung kematian Prada Luki, Cepril Saputra Namo, sejak 27 hingga 29 Oktober 2025 menghadirkan sejumlah saksi. Orang tua korban hingga rekan korban Prada Richard Bulan yang juga mengalami kekerasan dihadirkan di sidang. Kami di BAP sama terdakwa Letnan Maden Juni, jadi mengiranya kami berbohong awal BAP sama Dansi Intel, jadi terdakwa Pratu Alandadi masuk langsung duduk di kursi, terus duduk di kursi langsung menendang kami di telinga. Kasus kematian Prada Luki terungkap pada 2 Agustus 2025. Saat itu, Prada Luki sempat mendapat perawatan intensif di RSUD Eramo, namun harus menghembuskan nafas terakhir pada 6 Agustus 2025. Keluarga korban pun mencari keadilan, karena keluarga yakin Prada Luki bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan dianiaya. 11 Agustus 2025, TNI AD menyatakan bahwa Prada Luki meninggal dunia karena diduga dianiaya seniornya. 20 tersangka pun ditahan. Selanjutnya, sidang kematian Prada Luki perdana digelar pada 27 Oktober 2025 hingga 29 Oktober 2025, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Sidang kasus Prada Luki akan kembali dilanjutkan Senin 3 November 2025, mulai pukul 9 pagi. Keluarga korban berharap kasus ini semakin terang benderang. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi terkini terkait dengan sidang Prada Luki, saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putu, siapa saja saksi yang akan diperiksa di sana pagi hari ini?
Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Ada setidaknya satu saksi yang nanti akan dihadirkan dalam persidangan untuk perkara atau terdakwa Letda Infantri Ahmad Faisal yang merupakan komandan Kompi dari batalion tempat di mana Prada Luki bekerja dan juga mengalami penganiayaan begitu. Nah, satu saksi ini informasi yang kami dapatkan Bremana dan juga saudara adalah merupakan satu anggota TNI yang seharusnya jadi bagian dari 7 saksi yang sudah diperiksa sebelumnya di dalam proses persidangan pada Senin kemarin, di mana total harusnya ada 7 saksi untuk Ahmad Faisal, tapi pada persidangan sebelumnya satu anggota TNI ini memang berhalangan hadir karena sedang ada penugasan begitu. Nah, akhirnya dihadirkan pada hari ini untuk kemudian memberikan keterangan tentang apa dan sebetulnya perannya ini sebagai apa. Ini belum disampaikan secara resmi begitu ya, siapa nama dari satu anggota TNI yang akan menjadi saksi nanti. Tapi kalau melihat bagaimana permintaan dari keluarga, dari ayah Prada Luki, ini memang ada beberapa nama yang diharapkan memberikan keterangan di muka sidang. Ya, ini salah satunya adalah dokter yang sempat merawat Prada Luki, kemudian juga ada Danyon atau komandan batalion dari tempat Prada Luki ini bekerja dan juga mengalami penganiayaan. Ini diminta keluarga atau diharapkan keluarga bisa hadir di muka sidang untuk kemudian memberikan keterangan kepada majelis hakim begitu ya. Apakah kemudian mana fakta yang sesuai, apakah pernyataan dari terdakwa atau justru tuntutan-tuntutan dan juga hasil dari penyidikan dari auditor militer yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi nanti sidang akan dimulai pada pukul 10 waktu NTT atau waktu Kupang begitu, atau tepatnya kalau di Jakarta ini sekitar pukul 9 pagi, dan ini terbuka untuk umum, bisa disaksikan. Dan sebetulnya yang juga menarik Bremana dan juga saudara adalah agenda pada Selasa besok, di mana ini merupakan perkara untuk 17 terdakwa. Jadi kalau bisa saya jelaskan sedikit, sebetulnya untuk 22 terdakwa di dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian yang kemudian menewaskan Prada Luki Namo, ini ada 3 perkara yang kemudian masuk ke pengadilan militer Kupang. Yakni ada untuk Ahmad Faisal, komandan Kompinya begitu ya, yang hari ini akan bersidang. Kemudian satu perkara lagi untuk 17 terdakwa. Kemudian satu lagi ini untuk 4 terdakwa, sehingga total ada 22 terdakwa. Nah, kalau kita bicara soal kenapa kemudian dibagi menjadi 3 berkas perkara, ini kemudian disampaikan begitu ya oleh pihak humas dari Pengadilan Militer Kupang bahwa memang ini dibagi berdasarkan perannya. Seperti misalnya Ahmad Faisal yang dituntut begitu dengan pasal berlapis 131 dan juga 132 dari Undang-Undang Kitab Undang-Undang Militer begitu ya. Ini berkaitan dengan kelalaian, di mana sebagai komandan Kompi ini membiarkan adanya tindak kekerasan, kemudian sebagai komandan juga membiarkan adanya kekerasan terjadi pada Prada Luki Namo dan juga Prada Richard, di mana salah satunya begitu ya, Prada Luki ini meninggal dunia dan Richard juga sempat dirawat di fasilitas kesehatan begitu. Nah, kemudian kalau untuk 17 terdakwa ini memang untuk beberapa mereka ini yang menganiaya Prada Luki. Kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, memang proses penyiksaan ini terjadi cukup lama, dari tanggal 27 Juli sampai dengan 30 Juli 2025, di mana pada 6 Agustus ini Prada Luki sudah dinyatakan meninggal dunia karena juga mengalami banyak luka di bagian tubuhnya. Dari 17 ada 4 lagi. Nah, 4 terdakwa terakhir yang masuk di pemberkasan ketiga, ini perannya memang belum dijelaskan secara rinci begitu, tapi kalau dari keterangan-keterangan yang dihadirkan di muka sidang di depan majelis hakim, dan tentu saja ini sudah di bawah sumpah begitu, yang 4 ini merupakan terdakwa di mana melakukan penganiayaan terakhir sebelum Prada Luki ini meninggal dunia. Jadi kita masih menunggu, dan nanti pada hari Selasa juga ada diagendakan begitu ya, ada ibu angkat dari Prada Luki Namo yang sempat bertemu dengan Prada Luki pada saat periode penyiksaan tersebut, dan juga diharapkan ini bisa memberikan titik terang pada kasus Prada Luki Namo. Jadi kita nantikan dari Senin sampai dengan Rabu proses persidangan akan terus berjalan. Orang tua dan juga keluarga Prada Luki tetap hadir di muka sidang karena menuntut keadilan yang mungkin bisa dihadirkan oleh Pengadilan Militer Kupang NTT. Kembali ke Anda, Bremana. Baik, sidang untuk terdakwa Ahmad Faisal hari ini ada satu anggota TNI yang akan diperiksa, namun nanti kita ketahui siapa. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.